Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan analisis buku teks bahasa Indonesia dari perspektif kebahasaan dan sastra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaina Juana Bila dengan NPM 240631222015. Saya mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Garut. Saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan serta unsur sastra dalam buku teks bahasa Indonesia sekolah dasar. Melalui analisis ini, diharapkan pendidik menyadari bahwa mereka sedang mengajarkan keterampilan berbahasa dan struktur kebahasaan, serta sastra yang penting bagi pengembangan kompetensi literasi siswa. Selanjutnya, analisis terhadap unsur kebahasaan dan sastra yang saya akan lakukan berfokus pada salah satu bab dari buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 5, yaitu pada bab 2 dengan judul buku Jendela Dunia. Pada bab ini, berfokus pada beberapa aspek yang akan diajarkan kepada siswa, yang meliputi unsur intrinsik cerita, jenis-jenis majas seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola, lalu kalimat langsung dan tidak langsung, dan juga teks naratif dan deskriptif. Dari bagian ini, kita bisa mengetahui apa saja yang akan dipelajari oleh siswa di bab 2. Melalui tujuan pembelajaran, kita dapat lebih mudah dan efektif menganalisis kebutuhan siswa terhadap materi yang akan dipelajari, agar memudahkan mereka dalam memahami materi tersebut. Tujuan pembelajaran yang disebutkan memberikan panduan yang jelas tentang hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini, sehingga guru dapat merancang pengalaman belajar yang tepat dan bermakna bagi siswa. Sebelum menjelaskan hasil analisis satu persatu, saya akan memberikan gambaran mengenai 4 keterampilan berbahasa dalam buku ini, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Keterampilan ini melibatkan perhatian penuh dan juga pemahaman makna. Nah, salah satu contohnya di dalam buku ini, guru memberikan definisi contoh dalam unsur intrinsik di mana siswa harus menyimak dengan baik untuk memahami konsep-konsep ini. Kemudian, siswa harus mendengarkan dengan seksama ketika guru menjelaskan berbagai unsur intrinsik cerita seperti judul, amanat, tokoh, penokohan, alur, dan juga latar. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan berbicara dalam berbagai bentuk termasuk diskusi kelompok, berargumentasi, presentasi, penjelasan peta berpikir, dan tanya jawab dengan melibatkan siswa dalam aktivitas yang membutuhkan penyampaian ide, argumen, dan penjelasan secara lisan. Kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan berbicara mereka secara berkeseluruhan. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan membaca. Kegiatan ini termasuk dalam keterampilan membaca karena melibatkan proses pemahaman teks secara mendalam, meningkatkan kosakata, mengembangkan kemampuan analisis cerita, dan melatih konsentrasi. Dengan membaca secara seksama, siswa tidak hanya memahami teks secara lebih baik, tetapi juga mengembangkan keterampilan membaca yang kritis dan analitis. Yang terakhir adalah keterampilan menulis. Kegiatan ini termasuk ke dalam salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menulis. Yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan ini adalah mengembangkan berbagai aspek keterampilan menulis, termasuk perencanaan, pengorganisasian, revisi, dan penyusunan teks. Selanjutnya ada kegiatan pembuka, di mana dalam kegiatan pembuka ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama ada kegiatan menengok keluar apa yang terlihat dari jendela kelas kalian. Nah, dari kegiatan pertama bisa dilihat bahwa kegiatan ini mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar mereka yang dapat melatih keterampilan pengamatan dan deskripsi. Selanjutnya dalam kegiatan kedua, siswa diminta untuk berpikir reflektif dan berdiskusi tentang makna dari istilah buku Jendela Dunia, yang mana membangun pemahaman konseptual mereka. Nah, dari diskusi mengenai buku Jendela Dunia ini dapat memberikan pembelajaran tentang majas
terutama dalam konteks metafora atau simbolisme. Hal ini karena siswa diajak untuk menginterpretasikan makna yang lebih mendalam dari teks, tidak hanya secara harfiah, tetapi juga sebagai representasi kontekstual yang lebih dalam. Nah, dalam konteks ini, pemahaman terhadap metafora dan juga simbolisme membantu siswa mengembangkan penggunaan bahasa yang kreatif dan efektif dalam karya sastra, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis dan menginterpretasikan teks secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan di mana kegiatan ini mendorong siswa untuk menganalisis visualisasi dalam buku, yang mana mengaitkan gambar dan isi teks untuk memperdalam pemahaman mereka. Nah, kegiatan ini pula mengasah kemampuan mereka dalam memahami teks visual, yang mana dapat memperluas persepsi mereka terhadap semantik dan juga pragmatik dalam konteks gambar. Kegiatan ini dapat dihubungkan dengan kajian semantik karena melibatkan pemahaman dan penafsiran makna visual dari gambar-gambar dalam konteks buku yang berjudul Buku Jendela Dunia. Lalu kegiatan keempat, di mana kegiatan ini mengajak siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara tertulis, juga mengembangkan kemampuan menulis dan mengorganisir ide. Nah, dalam kegiatan ini siswa mendorong siswa untuk menggunakan kalimat yang jelas dan juga tepat untuk menyampaikan makna pribadi mereka tentang buku. Kegiatan ini termasuk dalam kajian sintaksis. Nah, di mana dalam kegiatan ini siswa diminta untuk menyusun kalimat yang jelas dan tepat untuk menyampaikan makna pribadi mereka tentang buku. Mereka perlu mempertimbangkan struktur kalimat dengan benar dan juga urutan kata yang tepat agar kalimat mereka mudah dipahami. Dengan demikian, kegiatan ini lebih menekankan penggunaan sintaksis dalam menyusun kalimat yang tepat dan juga jelas untuk menyampaikan makna buku bagi siswa. Secara keseluruhan, dari kegiatan pembuka ini tidak hanya membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa seperti sintaksis dan juga semantik, tetapi juga mendukung pemahaman mereka terhadap unsur sastra seperti metafora, simbolisme, dan juga interpretasi teks secara lebih luas. Nah, dengan mempertimbangkan konteks ini, siswa dapat mengaitkan penggunaan bahasa dengan pemahaman mendalam terhadap teks dan gambar yang mereka hadapi dalam buku yang berjudul Buku Jendela Dunia. Kemudian analisis pembelajaran di bidang unsur sastra. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk memperhatikan sampul buku dan membayangkan isi buku, yang mana kegiatan ini termasuk dalam tahap sastra anak, yaitu tahap ikonik, di mana kegiatan ini mengajak siswa untuk memperhatikan sampul buku yang merupakan representasi visual dari isi buku. Selanjutnya, siswa diminta untuk membayangkan isi buku berdasarkan apa yang mereka lihat pada sampul buku. Hal ini melibatkan kemampuan mereka dalam menginterpretasikan informasi visual dan membangun pemahaman awal tentang isi buku hanya dari gambar visual yang diberikan. Pada tahap ikonik, dalam perkembangan anak mencakup pembelajaran berdasarkan representasi visual, gambar, dan diagram. Dalam konteks ini, siswa belajar tentang jenis-jenis buku dan pengembangan pemahaman awal tentang buku-buku tersebut melalui representasi visual yang diberikan oleh sampul buku. Dalam kegiatan ini juga termasuk dalam salah satu keterampilan berbahasa, yaitu berbicara, karena instruksi kegiatan tersebut melibatkan berbicara, berdiskusi, dan juga mempresentasikan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya membantu siswa dalam pengenalan dan pemahaman buku melalui representasi visual, tetapi juga melatih keterampilan berbicara melalui aktivitas diskusi dan juga presentasi. Selanjutnya, kegiatan ini termasuk ke dalam salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk membaca sebuah cerita berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit yang ditulis oleh Dr. M. Putri. Cerita ini merupakan salah satu genre sastra, yaitu prosa. Setelah membaca cerita tersebut, siswa diminta mengisi pertanyaan yang sudah tersedia, yang mana pertanyaan pertama termasuk ke dalam tema. Pertanyaan ini meminta siswa untuk meringkas isi cerita secara keseluruhan yang merupakan pengenalan terhadap tema utama dan pesan yang ingin disampaikan oleh cerita. Pertanyaan kedua yaitu termasuk tokoh dan penokohan, karena pertanyaan ini fokus pada karakter-karakter utama dalam cerita serta sifat atau karakteristik mereka. Yang ketiga
Pertanyaan ini termasuk ke dalam latar tempat, di mana pertanyaan ini mengarah pada pengenalan tempat di mana cerita berlangsung dan membantu siswa memahami konteks fiksi cerita. Yang keempat yaitu termasuk ke dalam latar waktu, di mana pertanyaan ini mengarah pada pengenalan waktu cerita yang membantu siswa memahami konteks temporal cerita. Yang kelima adalah termasuk ke dalam konflik, di mana pertanyaan ini fokus pada masalah utama atau konflik dalam cerita. Yang keenam termasuk pada alur, di mana pertanyaan ini mengarah pada cara masalah atau konflik diselesaikan dalam cerita. Yang terakhir yaitu amanat, di mana pertanyaan ini fokus pada pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita, yang seringkali menjadi tujuan utama dari sebuah karya sastra untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan ini merujuk pada pembelajaran berbagai unsur intrinsik dalam cerita seperti tema, tokoh penokohan, latar tempat dan waktu, konflik, alur, dan juga amanat. Melalui kegiatan ini, siswa hanya mengembangkan keterampilan membaca mereka, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis dan memahami struktur dan elemen-elemen penting dalam sebuah cerita prosa. Selanjutnya, kegiatan ini termasuk dalam beberapa aspek yang bisa dianalisis. Kegiatan ini mengharuskan siswa untuk mengenali dan memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, seperti tema, tokoh, alur, latar, dan pesan moral. Unsur intrinsik adalah bagian dari kajian sastra yang membantu memahami struktur dan elemen yang membentuk sebuah cerita. Yang kedua, siswa diminta untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi mereka. Ini melibatkan kemampuan berbicara dan menulis. Keduanya adalah keterampilan berbahasa yang penting bagi proses pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk menggambarkan peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita, di mana tahap ikonik dalam perkembangan anak melibatkan pembelajaran melalui representasi visual seperti gambar atau diagram, yang mana menggambarkan peta berpikir merupakan aktivitas visual yang membantu siswa memahami dan mengorganisir informasi. Selanjutnya, analisis pembelajaran dari perspektif kebahasaan. Selanjutnya, kegiatan ini berfokus pada pembelajaran berbagai jenis majas seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kegiatan ini termasuk dalam kajian unsur kebahasaan, yaitu di bidang semantik, yang mana semua jenis majas dipelajari seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola, yang melibatkan penggunaan makna kiasan yang merupakan bagian integral dari studi semantik. Selanjutnya, memahami majas memerlukan analisis mendalam tentang makna yang berbeda dari makna literal kata-kata. Nah, ini mencakup bagaimana kata-kata tersebut digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam teks. Selanjutnya, makna majas sering bergantung pada konteks penggunaan kalimat atau teks, yang merupakan aspek penting dari semantik. Dengan demikian, kegiatan ini berfokus pada mempelajari jenis majas dan termasuk dalam kegiatan unsur kebahasaan di bidang semantik, karena berkaitan dengan analisis makna kata dan frasa dalam konteks tertentu, serta pemahaman dan interpretasi makna kiasan. Selanjutnya, dalam kegiatan latihan 1, siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis majas dalam beberapa kalimat. Hal ini melibatkan pemahaman tentang jenis-jenis majas seperti hiperbola, metafora, dan personifikasi. Kemudian dalam latihan kedua, termasuk ke dalam pembelajaran semantik, karena latihan ini fokus pada penafsiran dan pemahaman makna kiasan yang mendalam dari bahasa yang digunakan dalam teks. Dalam hal ini, siswa diminta untuk memahami dan menginterpretasikan bagaimana makna yang terkandung dalam bahasa kiasan yang merupakan aspek kunci dalam kajian semantik. Selanjutnya, pada kegiatan ini, siswa akan memahami konsep kalimat langsung dan tidak langsung. Dalam EYD edisi 5, bagian ini berkaitan dengan aturan penggunaan tanda baca, khususnya pada penggunaan tanda petik. Dalam kalimat langsung, tanda petik digunakan untuk menandai ucapan langsung dari pembicara. Selain itu juga siswa akan mempelajari perubahan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata pertama jamak, dan penggunaan konjungsi bahwa. Nah, dalam kalimat tidak langsung, untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menggunakan ucapan langsung secara lebih berita. Nah, ini adalah bagian penting dari pembelajaran sintaksis dalam bahasa Indonesia yang membantu siswa memahami cara mengubah dan menyusun kalimat yang lebih tepat serta jelas. Kegiatan ini berkaitan dengan sintaksis yang mempelajari tata susun dan cara elemen-elemen dalam kalimat disusun untuk membentuk makna yang jelas dan tepat. Selanjutnya, berdasarkan perintah tersebut, siswa diminta untuk menjelaskan ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, serta memberikan contoh konkret dari teks kelinci kecil dan burung pipit. Kemudian, dari perintah tersebut, siswa diajak untuk melakukan transformasi
informasi kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, atau sebaliknya. Hal ini membantu siswa untuk memahami perbedaan dalam struktur dan makna antara kalimat langsung dan tidak langsung, serta melatih keterampilan mereka terhadap menggunakan tanda baca dan perubahan kata ganti yang tepat. Dalam kegiatan ini, siswa memahami perbedaan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung dalam konteks naratif. Selanjutnya, kegiatan ini termasuk dalam keterampilan membaca dan pemahaman teks, yang mana kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman teks siswa, tetapi juga mengajarkan mereka keterampilan evaluasi dan analisis informasi berdasarkan bacaan yang mereka hadapi. Kemudian, kegiatan ini termasuk dalam keterampilan menulis karena siswa diminta untuk menyusun teks yang menguraikan informasi tentang kalimat struktur yang jelas dan terorganisir. Dari kegiatan tersebut, siswa mempelajari beberapa hal penting terkait jenis teks. Yang pertama, pemahaman konsep fiksi dan non-fiksi, di mana jenis-jenis fiksi seperti cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, dan puisi. Yang kedua, jenis non-fiksi seperti buku pelajaran dan ensiklopedia, juga kamus. Kemudian mempelajari perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi, di mana teks fiksi untuk hiburan dan imajinasi, dan non-fiksi untuk informasi dan edukasi. Kegiatan ini termasuk ke dalam analisis teks struktur fiksi dan analisis teks struktur non-fiksi, yang mana membantu siswa memahami perbedaan mendasar antar teks fiksi dan non-fiksi melalui analisis struktur tersebut. Lalu dari kegiatan ini, siswa dapat membedakan kedua teks tersebut melalui strukturnya. Kegiatan ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Dalam kegiatan ini termasuk ke dalam tahap ikonik dan juga simbolik. Di dalam tahap ikonik, di mana siswa belajar melalui representasi visual seperti gambar dan juga ilustrasi. Lalu dalam tahap simbolik, siswa melibatkan pengembangan kemampuan bahasa yang lebih maju dan juga pemikiran logis. Kegiatan selanjutnya, siswa diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat dengan kosakata baru yang telah tersedia. Dengan demikian, kegiatan ini melibatkan pembelajaran morfologi, sintaksis, dan juga semantik, di mana dalam morfologi siswa belajar tentang struktur kata dan bagaimana kata dapat dimodifikasi dengan penggunaan imbuhan atau afiks untuk membentuk kata-kata baru. Lalu dalam pembelajaran sintaksis, siswa belajar tentang aturan dan struktur kalimat yang benar dalam bahasa. Selanjutnya, dalam semantik, siswa makna kata-kata baru dan bagaimana makna tersebut berubah tergantung pada konteks kalimat. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kegiatan pembelajaran siswa dapat difokuskan pada pemahaman dan perbedaan antara buku fiksi dan juga kemampuan mereka dalam mengenali ciri-ciri masing-masing jenis buku tersebut. Kegiatan ini termasuk ke dalam keterampilan berbahasa, yaitu menulis. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk merangkai kata dan ide-ide mereka menjadi sebuah tulisan yang komprehensif, baik itu berupa cerita fiksi atau non-fiksi. Dengan demikian, kegiatan menulis merupakan materi terakhir dari pembelajaran Bahasa Indonesia bab 2 di kelas 5, yang memberikan kesempatan bagi siswa aplikasikan semua yang mereka pelajari dalam menulis dengan baik dan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.